pikir KKN ini hanya tentang mengabdi pada desa. Sampai suatu malam kami sadar, jejak tanah berbau anyir di ruang tengah ini berasal dari sesuatu yang melompat masuk. Meski semua pintu terkunci rapat. Namaku Bima. Dan ini adalah kisah nyata dari 30 hari paling mengerikan dalam hidup kami di sebuah pelosok gelap Ponorogo. Sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti. Dan rahasia kelam tertidur pulas di bawah tanah. Yang setiap hari kami injak. Desa ini menyimpan aura yang membuat bulu kuduk berdiri sejak hari pertama. Warga desa sangat tertutup, menatap kami dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Kepala desa hanya memberikan satu larangan mutlak. Jangan pernah melewati jalan setapak di belakang posko kami setelah matahari terbenam. Mereka menyebutnya Jalur Para Leluhur, sebuah kawasan kuburan kuno yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Namun, jiwa muda kami yang arogan dan penuh rasa ingin tahu meremehkan peringatan krusial itu. Pelanggaran itu terjadi pada minggu kedua. Hujan badai memaksa kami mencari jalan pintas untuk kembali ke posko dengan cepat. Tanpa sadar, langkah kami menembus batas pantangan tersebut. Udara malam itu tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Tidak ada suara jangkrik atau angin, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Saat itulah sepatuku menginjak gundukan tanah liat yang sangat gembur, tanah kuburan yang baru. Kami memang tidak melihat apa-apa malam itu, tetapi kami telah membawa sesuatu pulang bersama kami. Teror tidak dimulai dengan penampakan berdarah atau jeritan malam, melainkan dari indera penciuman. Bau kapur barus bercampur tanah basah yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi seluruh sudut posko. Perlahan, teror itu bermanifestasi menjadi jejak-jejak aneh di pagi hari. Jejak tanah liat bukan berbentuk telapak kaki manusia, melainkan bulatan lonjong yang berjarak cukup jauh satu sama lain. Seolah ada sesuatu yang berukuran besar melompat-lompat di dalam rumah kami yang terkunci rapat dari dalam. Paranoia mulai menggerogoti akal sehat kami dengan sangat kejam. Tidur menjadi kemewahan yang mustahil didapatkan oleh siapapun. Setiap malam, kami hanya bisa duduk membisu, mendengarkan suara gesekan kasar di genteng dan dentuman ritmis di lantai papan kayu. Kami mulai saling mencurigai, emosi meledak tanpa alasan. Bau anyir itu semakin pekat,
menempel pada pakaian, pada makanan, bahkan terasa di setiap tarikan napas. Kewarasan kami perlahan runtuh, dimakan oleh ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Puncak keputusasaan kami terjadi di hari ke-25. Saat aku berusaha mencari sisa obat penenang di dalam ranselku yang tertutup rapat, jemariku menyentuh sesuatu yang kasar dan lembab. Kutarik benda itu keluar, dan duniaku seakan hancur seketika. Sebuah tali kain berwarna putih kusam, dipenuhi noda tanah liat dan bau busuk yang luar biasa menyengat. Itu adalah tali kafan. Sesuatu yang melompat di malam hari itu telah masuk ke kamarku, berdiri tepat di atasku saat aku terlelap. Malam itu, pintu utama posko kami bergetar hebat. Tidak ada yang mengetuk, namun palang kayu tebal itu melengkung seakan didorong oleh kekuatan luar biasa. Lalu, suara itu terdengar lagi, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Sesuatu telah berada di lorong bersama kami. Suara lompatan kaku beradu dengan lantai kayu merobek keheningan. Bruk, bruk, bruk. Bayangan tinggi, putih pucat, terpantul dari cahaya bulan di ujung lorong. Kami tidak berani bergerak, membiarkan makhluk itu mengklaim malam kami. Kami melarikan diri pada hari ke-30, meninggalkan semua barang dan program kerja yang terbengkalai. Warga desa hanya menatap kepergian kami dengan tatapan yang sama dinginnya seperti saat kami datang. Seolah mereka sudah tahu akhir cerita tragis ini. Raga kami mungkin berhasil keluar dari desa terkutuk itu, tetapi bau tanah kuburan itu masih menempel di hidungku sampai detik ini. Teror tali kafan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya diam menunggu waktu untuk menjemput kami kembali.